Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Mutia Anggraini. Kali ini aku mau membahas terkait dengan pidana, tapi in generally in a common sense of humanity atau asas-asas yang berlaku di dalam hukum pidana. Jadi aku belum mau masuk ke undang-undang dan sebagainya, tapi lebih kepada asas-asas umum yang berlaku di dalam hukum pidana. Banyak kita ketahui asas-asas yang mungkin orang juga udah banyak banget yang tahu ya apa itu asas pidana. Ya, di sini aku akan membahas tentang arti. Maksudnya apa sih asas pidana itu? Asas pidana adalah suatu prinsip yang dianggap dasar atau fundamental hukum atau ground norm. Karena itu bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, yang mana landasan yang paling luas yang dapat diambil atau dijadikan suatu dasar lah, dasar alasan suatu aturan hukum. Ya, yang sering banget kita apa dan sudah mungkin banyak juga yang sudah tahu, tapi mungkin aku akan kupas sedikit ya di sini. Yang pertama tentang asas legalitas, asas perlakuan yang sama di muka hukum, asas praduga tidak bersalah, asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dan biaya ringan. Asas oportunis, asas peradilan terbuka untuk umum, asas akusator, asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum, dan kemudian asas pemeriksaan hakim dengan lisan dan langsung. Oke, apa sih asas legalitas? Asas legalitas adalah asas umum hukum pidana sesuai dengan pasal 1 ayat 1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan peraturan pidana yang telah ada. Dan kemudian biasanya asas legalitas ini terkait dengan proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus dilakukan secara tertulis. Kemudian yang kedua, yang banyak banget orang tahu mungkin dan sering disebut-sebut lah istilah asas praduga tidak bersalah. Ini apa sih asas praduga tidak bersalah? Yaitu asas yang mana ketika seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka pengadilan, dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan dari pengadilan tersebut atas kesalahannya. Terus kemudian asas ini tuh dasar hukumnya itu diatur di dalam KUHP pasal 3 penjelasan umum butir 3C. Di sini disebutkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ya, which is kita harus tetap menganggap seseorang yang sudah dihadapkan di muka pengadilan atau disangkakan atau diberi suatu pasal atas pelanggaran pidana, harus tetap ditegakkan asas praduga tidak bersalah. Terus kemudian pasal 11 ayat 1 juga di dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 juga mengatur mengenai pentingnya asas praduga tidak bersalah, yang mana disebutkan everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty according to the law in the public trial at which he has all guarantees necessary for his defense. Ya, udah kurang lebih seperti itu ya teman-teman.
Jadi walaupun dia sudah disidangkan di muka pengadilan, kita harus tetap menganggap seolah-olah memang dia tidak bersalah. Ya mungkin saja ada hal-hal lain yang menyebabkan dia dituntut dihadapkan di muka pengadilan tersebut. Oke, kemudian asas terbuka untuk umum. Ini pengadilan boleh disaksikan atau diikuti oleh siapapun kecuali dalam perkara yang menyangkut dengan kesusilaan dan pidana anak. Pasalnya yaitu 153 ayat 3 disebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan hakim, ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara anak dan kesusilaan. Kenapa sih perkara anak dan kesusilaan ini menjadi pengecualian atau yang sidang dapat dinyatakan tertutup? Alasannya mungkin ada hal-hal perihal anak dan perlindungan anak dan sebagainya untuk pengadilan anak. Kalau untuk kesusilaan mungkin dalam tahap pemeriksaan ada hal-hal detail-detail terkait dengan kesusilaan atau menyangkut hal-hal yang sangat sensitif. Jadi hakim memutuskan untuk menutup pengadilan untuk umum, hanya untuk pihak-pihak yang berkepentingan saja. Oke, selanjutnya kali ini agak panjang ya. Karena kita lumayan banyak, aku sebenarnya cuma bahas asas ini aja sih gitu, tapi memang lumayan cukup banyak dan ini cukup penting, malah sangat penting ketika kita berhadapan terkait dengan pidana. Kita harus sangat menjunjung tinggi asas-asas ini. Terus kemudian di sini ada asas oportunitas, adalah hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk tidak menuntut ke pengadilan. Ini adalah biasanya sama jaksa untuk mengenyampingkan penuntutan perkara pidana. Diatur dalam pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyebutkan jaksa agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada asas peradilan cepat, biaya sederhana, biaya ringan dan sederhana dan biaya ringan kalau secara hukumnya. Jadi di sini undang-undangnya itu Undang-Undang 48 tahun 2009 pasal 4 ayat 2 disebutkan peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ya ini penting banget karena nggak semua orang yang berperkara khususnya pidana memiliki dana yang banyak gitu, atau dana yang berlebih untuk menangani perkara hukum. Terus kemudian ada asas akusator. Asas di sini untuk bertujuan untuk melindungi HAM dari tersangka maupun terdakwa. Asas ini untuk bantuan hukum. Jadi asas ini adalah menyatakan bahwa terdakwa atau tersangka bukanlah objek di persidangan, yaitu kedudukan mereka sebagai subjek pemeriksaan sehingga dapat memberikan keterangan dengan bebas. Pasal yang diatur di dalam pasal 54 KUHP sebutkan guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Yang mana berarti bantuan hukum ini dapat diberikan pada persidangan tahap 1, 2 dan kasasi. Kemudian biasanya di setiap pengadilan itu ada lembaga bantuan hukum tersendiri. Jadi para pihak yang membutuhkannya dapat menghubungi lembaga bantuan hukum dari pengadilan tersebut. Atau mungkin mau di luar dari pengadilan, biasanya ada LBH yang dapat membantu memberikan bantuan hukum secara pro bono atau gratis. Terus kemudian asas perlakuan yang sama di muka hukum ini adalah asas equality before the law, yang mana bentuk kesamaan
untuk semua orang siapapun di muka hukum. Asas ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena memang sangat penting memiliki kesamaan dalam perlakuan di depan hukum. Pasalnya 28D ayat 1 berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terus kemudian diatur juga di dalam penjelasan umum butir A KUHP dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Butir 3 A KUHP disebutkan perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Pasal 4-nya menyatakan pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, which is everyone in the same stage to have a same to be treated as the same as other people. Nah, ini penting banget